Hi, I'm Fitri Sani. Welcome to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pertemuan antropologi ekonomi dengan tema ekonomi dan kebudayaan ekonomi personalisme. Konsep ekonomi personal sudah lama beredar sebelum karya Davis muncul. Dewey dan Santon sudah menerapkan konsep tersebut dengan istilah yang berbeda, yaitu personalized exchange. Dipakainya istilah exchange atau pertukaran secara implisit menunjukkan bahwa pendekatan ini menekankan studi kepada proses kontak-kontak sosial dalam sistem ekonomi. Kontak-kontak semacam ini terjadi bukan hanya pada aktivitas distribusi pada arti pertukaran hasil produksi, namun juga pertukaran faktor-faktor produksi dan kesempatan kerja. Bila aktivitas produksi dijadikan bahasan dalam pendekatan ini, maka biasanya pembahasan akan lebih ditekankan kepada kontak-kontak sosial yang terjadi di dalam proses tersebut daripada sistem atau sisi teknik produksinya. Ciri di muka tadi mengindikasikan bahwa pangkal teori pendekatan ini datang dari tradisi antropologi sosial Inggris yang dibangun berdasarkan gagasan manusia sebagai homo socius, yaitu makhluk sosial atau makhluk yang hidup karena kontak-kontak sosial, atau makhluk yang hanya dapat hidup karena melakukan pertukaran. Oleh karena itu, bukan hal yang kebetulan agaknya bahwa studi ekonomi personal kebanyakan diarahkan kepada gejala pasar. Memang di pasar itulah sisi pertukaran dari gejala ekonomi paling nyata terlihat. Berbasis pada konsep-konsep antropologi sosial itu pula, Davis mengungkap kelemahan pendekatan substantif. Selanjutnya, Santon memakai konsep personalized exchange dalam studinya mengenai perdagangan skala kecil pada masyarakat nelayan di kota Estancia, Filipina. Pada perdagangan pasar tersebut, ia mendeteksi adanya gejala Suki, yaitu hubungan langganan antara penjual dan pembeli yang ditandai oleh keteraturan kontak dan kredit, yaitu ambil sekarang, bayar belakangan. Hubungan Suki terjadi berdasarkan pada idealitas saling percaya dan membawa norma-norma yang jelas dan harapan-harapan mengenai interaksi. Pembeli digambarkan mengharapkan harga yang baik, kualitas yang baik, layanan dan bantuan pribadi, serta kredit jika memungkinkan dan sesuai. Sebagai balasannya, seorang penjual mengharapkan langganan Suki menjadi outlet yang reguler untuk barang-barangnya dan menginginkan kondisi pelayanannya terhadap regularitas ini. Selanjutnya, hubungan langganan di sini diartikan sebagai hubungan yang pada intinya adalah ekonomi, namun didasarkan pada hubungan sosial yang bersifat pribadi dan dijaga oleh nilai-nilai sosial seperti nilai malu dan harga diri. Nah, hubungan Suki ini pula yang dijadikan topik studi oleh Davis. Pada dasarnya, Davis sependapat dengan kaum substantif bahwa sistem ekonomi adalah gejala yang menyatu dengan sistem sosial. Justru karena sependapat itu pula, Davis melihat bahwa pandangan Polanyi dan Dalton mengenai pasar ternyata keliru. Mengapa keliru? Karena Davis membedakan gejala sosial ke dalam 3 tingkat, yaitu tingkat perilaku individu, kemudian tingkat pola umum yang ditarik dari kebiasaan perilaku individu, dan tingkat ideal yang berisi rules atau prinsip-prinsip perilaku. Prinsip-prinsip ideal ini dapat datang dari penjelasan si pelaku atau aktor sosial, atau dapat pula muncul sebagai hasil inferensi yang dilakukan seorang ahli ilmu sosial.
Menurut Davis, kelemahan pendekatan substantif terjadi karena pembahasannya diarahkan kepada perilaku pada tingkat ideal, sedangkan studi Dalton diarahkan kepada rules dari sistem ekonomi. Sebagai akibatnya, para pemikir substantif luput dalam menangkap perilaku nyata individu pada gejala ekonomi, sehingga mereka sampai pada pernyataan bahwa sistem ekonomi pada masyarakat pasar adalah sistem yang impersonal, berdiri sendiri, terlepas dari sistem sosial. Maka jalan keluar dari masalah yang dihadapi Dalton adalah dengan mengubah arah pengamatan dari tingkat ideal gejala sosial ke tingkat perilaku nyata dari individu yang berpartisipasi dalam sistem tersebut. Cara inilah yang dilakukan Davis dalam studinya mengenai pasar di kota Baguio, Filipina. Bertolak belakang dengan anggapan ekstrim Polanyi dan Dalton bahwa pasar adalah gejala antisosial dan impersonal, maka Davis berhasil menunjukkan bahwa pasar adalah gejala yang sosial, personal, dan dipenuhi oleh interest pribadi serta subjektivitas dari para partisipasinya. Selanjutnya, prinsip personalisme pada dasarnya adalah pemanfaatan faktor non-ekonomi dan tegasnya hubungan sosial untuk kepentingan ekonomi. Hubungan personal antara produser dan pengumpul ini pula yang tampil sebagai pelindung para pengumpul dari penggusuran kerja oleh para pedagang di pasar. Pada gilirannya, hubungan personal menjadi pengikat antara pengumpul dan pedagang pasar. Berkat hubungan pribadi dengan pengumpul, seorang pedagang pasar mendapatkan jaminan kiriman barang yang teratur. Sebaliknya, si pengumpul mendapatkan jaminan harga beli yang baik. Hubungan antar pedagang di pasar sebenarnya adalah hubungan persaingan. Satu pedagang menjadi pesaing bagi pedagang lainnya. Tidak seperti yang dicurigai oleh Dalton bahwa hubungan di pasar adalah hubungan impersonal, yaitu tempat setiap pelaku berlomba untuk keuntungan dirinya sendiri. Pasar di Baguio menunjukkan bahwa di kalangan pedagang ada kode etik yang menekankan terjadinya persaingan bebas. Kode etik yang muncul dari hubungan pribadi antar pedagang ini terlihat pada kasus jual beli. Ketika seorang calon pembeli yang datang ke satu kios dan si pedagang menawarkan harga jual yang tinggi untuk barang yang akan dibeli, maka pedagang di kios sebelah dilarang untuk menyerobot dengan menawarkan harga yang sedikit lebih rendah untuk barang yang sama. Menurut teori pasar bebas, hal ini dapat dan boleh saja terjadi. Demi keuntungan pribadi seseorang, bebas melakukan apa saja. Namun pada kenyataannya, hubungan personal telah menggantikan hukum pasar bebas, dan seorang pedagang baru boleh mengajukan penawaran setelah seorang calon pembeli pindah dari kios teman di sebelahnya, bukan ketika sang calon pembeli masih tawar-menawar dengan pedagang di kios sebelah. Nah, inilah gambaran-gambaran dari ekonomi personalisme pada antropologi ekonomi. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.